Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada pertemuan kali ini kita memasuki daripada pembacaan kitab Kifayatul Akhyar mengenai kitab Thaharah. Yang mana kitab Thaharah ini adalah bahagian daripada fikih ibadah. Fikih ibadah itu kenapa mesti didahulukan fikih ibadah ketimbang dari fikih muamalah? Karena dalam kitab Al-Baijuri dijelaskan salah satu kita lebih mementingkan, kenapa lebih mengutamakan pembahasan fikih ibadah ketimbang fikih muamalah. Jawaban beliau adalah kita lebih mementingkan Syekh Bajuri, maksudnya kita lebih mementingkan perkara ukhrawi ketimbang perkara duniawi. Begitu salah satu jawaban daripada kitab Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Syekh Taqiyuddin rahimahullah mengatakan kitab Thaharah. Dalam kitab Thaharah itu kitab Thaharah, kitab bersuci. Kitabu bisa dibaca kitabu, bisa dibaca kitabah, bisa dibaca kitabi ya. Al-kitabu mushtaqun minal katsbi. Ya, al-kitab itu diambil daripada asal katanya adalah al-katsbi. Al-katsbi itu artinya apa? Wa huwa ad-dhammu wal jam'u, yaitu mengumpulkan, kumpulan atau mengumpulkan. Yuqalu, dikatakan, takattaba banu fulanin idza ijtama'u wa minhu Kutaybah ar-Ramli. Ya. Katibatur Ramli ya, Katibatur Ramli. Takattaba banu fulanin, ya. Takattaba telah berkumpul anak-anak si fulan. Artinya apa? Ijtama'u, mereka berkumpul. Wa minhu, dan daripada kitab itu, Katibatur Ramli, ya, butiran-butiran pasir, butiran-butiran artinya butiran-butiran debu lah begitu ya. Wa taharatu, dan apa maksud daripada taharah? Kitab sudah, sekarang taharah. At-taharatu dan taharah fil lughati, dalam segi bahasa Arab, secara bahasanya adalah an-nazafah, yaitu bersih, membersihkan, mensucikan. Taqulu, engkau berkata, tahartu thawba, aku telah membersihkan pakaian. Ya, tahartu thawba, jadi ini fi'il madhi ya. Fi'il madhi itu adalah sebagai dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Al-thawb adalah dia adalah maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Itu adalah thawba, maka dibaca as-thawba karena dia posisinya adalah sebagai maf'ul bih. Ai, maksudnya apa? Nazaftuhu, aku telah membersihkannya. Ai, hu-nya ini kembali as-thawba. Wa fi syar'i, secara istilah ya, at-taharah itu adalah ibaratun an raf'il hadathi wa izalatin najasi, sebuah ungkapan tentang mengangkat sebuah hadas dan menghilangkan najis. Nah, itu taharah ya. Nah, penting kita ketahui bahwa hadas itu terbagi menjadi dua. Ya, hadas itu terbagi menjadi dua dalam mazhab Syafi'i. Hadas itu ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan berwudu. Misal, ya, hadas ini maksudnya dia bersifat maknawi ya, bersifat maknawi. Misalnya kalau kentut, misalnya kalau buang angin itu nggak mesti cebok dulu, kecuali kalau dia kentut diiringi dengan mencret sedikit, keluar kotoran sedikit, maka dia mestilah cebok dan mengganti pakaian dalamnya begitu. Tapi kalau misalnya dia buang angin saja, dia cukup bersuci
menggunakan berwudu saja, nggak mesti cebok. Nah, itu secara maknawi. Kemudian hadas besar yaitu cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi janabah. Nah, itu mandi junub. Ya, mandi junub. Baik. itu caranya ya. Jadi hadas itu terbagi jadi dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu saja. Kemudian kalau hadas besar ya menghilangkannya dengan cara mandi wajib. Ya, mandi wajib. Seperti hadas setelah melakukan hubungan intim kepada suami istri itu wajib, itu kan hadas besar. Jadi menghilangkan hadas besar itu adalah mandi janabah. Kalau misalnya dia kentut, buang angin saja, itu adalah hadas kecil dan cukup menghilangkannya dengan cara wudu. Enggak mesti cebok dulu begitu ya. Tidak mesti cebok dulu. Kemudian wa izalatin najas, dan menghilangkan najis. Ya, najis ini kalau dalam mazhab Syafi'i ada beraneka ragam macamnya. Ada najis yang ringan, ada najis yang menengah, ada najis yang berat. Nah, thaharah juga membersihkan segala macam najis itu. Najis ringan, sedang, najis berat. Nanti ada pembahasan tersendiri di pembahasan berikutnya. Wa ma fi ma'nahuma wa ala suratihima, dan makna ya sesuatu yang ada makna yang antara keduanya itu, yaitu hadas dan najis itu. Wa ala suratihima, dan gambaran-gambaran keduanya. Seperti apa? Contohnya adalah kal ghaslati tsaniyati wa tsalitsati, seperti mencuci, membasuh ya, basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga. Nah, membasuh yang kedua, membasuh yang ketiga itu bahagian atau gambaran daripada toharoh. Kenapa? Menghilangkan toharoh. Seperti misalnya kita berwudu atau mandi begitu ya, mandi yang menghilangkan najis itu, yang menghilangkan hadas atau yang menghilangkan mencukupkan diri kita untuk berwudu itu cuman bilangan satu saja. Bilangan satu saja. Misalnya kalau kita berwudu, wuduan basuhan yang pertama itulah air wudu. Itu yang air wudu. Nah, bilangan yang kedua, wudu yang ketiga itu basuhan kedua, basuhan ketiga itu adalah gambaran daripada taharah. Nah, begitu juga air mustakmal ya. Yang air mustakmal itu adalah basuhan yang pertama, teman-teman. Basuhan yang pertama. Sedangkan basuhan kedua, basuhan ketiga, walaupun dia masuk ke dalam bejana air wudu tadi itu, ya, maka itu tidak menjadikannya air mustakmal. Kecuali wudu yang pertama, bekas air wudu yang pertama itu kemudian masuk di tempat air wudu kita itu yang kita jadikan berwudu, maka air itu menjadi air mustakmal. Sedangkan basuhan yang kedua, yang ketiga tidak menjadikan air itu mustakmal. Nah, begitu. Kemudian wal aksalil masnunah, ya, membasuh mandi sunnah. Mandi sunnah apa saja? Nah, mandi sunnah itu ya seperti misalnya mandi hari Jumat, mandi Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Kemudian wa tajdidil wudu'i, dan memperbaharui wudu. Nah, ini salah satu sunnah juga ya, memperbaharui wudu. Kemudian wa tayammumi, ya, kemudian dia bertayamum, termasuk bagian gambaran daripada taharah itu. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, mimma, dari apa yang la yarfa'u hadatsan wa la yuzilu najasan, ya, tidak terangkat sebuah hadas dan tidak pula menghilangkan najis. Kemudian walakinnahu fi ma'nahu, akan tetapi maknanya sama. Qala al-miyahu allati yajuzu, ini perkataan Syekh Abu Suja ya, perkataan Abu Suja. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Ya, sab'u miyahin. Miyah adalah jamak daripada ma' ya. Al-miyah, air itu, allati, yang, yajuzu, boleh, biha, dengannya, menggunakan air itu, at-tathiru, membersihkan atau bersuci, sab'u miyahin,
ada 7 macam air. Jadi ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Apa saja dia? Yang pertama adalah ma'us sama, yaitu air langit, yaitu air hujan lah begitu ya. Wa ma'ul bihar, air laut. Wa ma'un nahri, dan air sungai. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Wa ma'ul ain, mata air. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul bard, ya, air dingin. Kemudian al aslu fi ma'is sama, asal atau sumber daripada air dasar ya, atau dalil ya, dalil kebolehan menggunakan air hujan itu atau air yang turun dari langit, air hujan lah ya. Qauluhu ta'ala, a'udzu minasyaitonir rajim, perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih. Dalam surah Al-Anfal ayat 11. Kami turunkan wa yunazzilu 'alaikum, diturunkan atas kalian minas sama, daripada langit, ma'an, sebuah air ya, air yutahhirakum bihi, yang mana kalian dapat bersuci dengannya air itu. Wa fi ma'il bihar, dan dasar daripada kebolehan menggunakan air laut, qauluhu, perkataan Rasulullah SAW, lamma su'ila an ma'il bahr, ya, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai air laut. Faqala, Rasulullah mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi air laut itu adalah suci airnya, dan al-hillu maitatuhu, halal juga bangkainya. Jadi segala macam bangkai yang ada di laut itu hukumnya boleh untuk dimakan. Kemudian wa fi ma'il bi'ri, ya, asal atau dasar daripada air sumur, hadis Sahal radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah SAW, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tatawaddu min bi'ri budu'ah, sesungguhnya engkau berwudu dari air budu'ah. Budu'ah ini adalah nama sumur ya, nama sumur. Kemudian sahabat itu mengatakan, wa fiha, di dalam budu'ah tadi itu, di dalam nama sumur yang tadi itu, wa fiha, di dalam sumur itu, ma yunjil nasu wal mahaidi wal khabath. Ma yunjil nasu, dan sementara orang-orang menggunakan air itu adalah orang-orang yang yunji itu buang hajat ya, mereka cebok menggunakan air sumur itu gitu ya. Wal mahaid, dan orang-orang yang haid juga mengambil air budu'ah tadi itu. Wal khabath, al junub, atau orang-orang yang junub, orang-orang yang kotor pun menggunakan air sumur budu'ah tadi itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai', ya, air itu adalah suci dan tidak memiliki najis apapun. Ya, air itu adalah air sumur, maksudnya adalah suci ya, la yunajjisu syai', tidak ada satupun yang menajiskannya. Karena air sumur itu melebihi daripada 2 kullah. Yang melebihi daripada 2 kullah. Nanti di dalam kitab Kifayatul Akhar dijelaskan berapa air 2 kullah itu. Kemudian hadis ini hasanahu Tirmidzi atau Turmudi, wa sahahu Imam Ahmad wa ghairuhu, wa ma'un nahri wa ma'un aini wa fi ma'nahu. Jadi air mata air sungai juga semakna dengan dalil yang tadi itu yang telah disebutkan. Kemudian wa amma ma'ul salji wal barad, adapun air dingin ya, fal aslu fihi, maka dasarnya atau sumbernya atau dalilnya hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, wasmuhu, dan nama Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar ya, Abdurrahman bin Sakhar. Al asah, ini pendapat yang sahih. Qala, telah berkata Abu Hurairah itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu idza kabbara fi shalah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini takbir itu ada 2 ya dalam salat. Ada namanya takbir intiqal, ada namanya takbiratul ihram.
takbir intiqal ada perpindahan antara suatu rukun dengan rukun yang lain. Sedangkan takbiratul ihram ada takbir yang mana takbir itu di awal daripada melaksanakan ibadah salat. Allahu akbar, takbiratul ihram. Nah, apa katanya? Idza kabbara fi shalah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbir dalam salatnya, takbiratul ihram maksudnya, sakata hunayyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diam sebentar. Ya, hunayyatan itu diam sebentar. Hunayyah. Qabla ay yaqra, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya, qabla ay yaqra ya, membaca surah Al-Fatihah maksudnya. Qabla ay yaqra, sebelum Rasulullah SAW itu membaca surah Al-Fatihah. Jadi Rasulullah diam sebentar. Ya, diam sebentar. Makanya ketika kita sholat Allahu akbar, maka kita diam sebentar. Ya, tidak tidak dianjurkan untuk langsung membaca ketika takbir langsung baca surah Al-Fatihah. Nah, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Ya, Rasulullah diam sebentar sebelum membaca surah Al-Fatihah. Maka ditanya, fakultu, maka Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma taqul, apa yang kau katakan ya Rasulullah? Apa yang kau katakan ya Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, aqul Allahumma ba'id baini wa bainal khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakki min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i salji wal barad. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi ini adalah doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram. Dan ini dalilnya ya berkenaan dengan air salju atau air dingin. Nah, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan pada waktu yang akan datang tentang macam-macam air. Ya, macam-macam air. Ada air suci tapi ada air suci mensucikan, ada air yang makruh, ada air mutlak dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.